Sehat walafiat, alhamdulillah. Ketemulah bahagia. Alhamdulillah selalu bahagia. Alhamdulillah di Masjid Wancai ini jamaahnya berbeda dengan di Cirebon minimal, di kompleks Bapak. Tadi malam dapat WA di masjid tempat Bapak tinggal itu softnya semakin maju. Iya, betul Bapak. Iya betul. Di sini semakin mundur. Sampean suka maju apa mundur? Maju mundur. Ya. Ini awas, hati-hati nih, ubur-ubur keluar lagi nih. Sampai apa katanya saja. Mau diawali dengan apa, Bu? Pantun. Katanya pantun. Boleh. Siapa yang mau berpantun silakan maju ke depan. Yang mau berpantun silakan maju ke depan. Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada yang mau berpantun, Bapak yang maju ke depan mau berpantun. Diawali dengan pantun. Oke Bu, coba dengarkan. Nanti barang siapa yang bisa menyempurnakan pantun ini akan mendapat hadiah. Hadiahnya langsung umroh katanya. Hadiahnya langsung modal umroh. Atau modal haji. Ini Bu, ingat loh, bulan puasa itu merupakan salah satu bulan yang mustajab. Bulan dikabulkannya doa, apalagi sampean sedang berpuasa. Jadi jangan main-main, harus serius. Gitu? Ini barang siapa yang bisa menyempurnakan pantun sore hari ini, insya Allah akan mendapat modal haji ataupun penasaran? Doa katanya. Enggak. Kupon. Kupon doa boleh. Bu, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sampean itu bagaikan bidadari yang hurun ketat-ketip. Itu kalau bidadari di surga ketat-ketip, tapi kalau di majelis taklim ketat-ketip. Nggih Bu? Kuliah, memberi kuliah mahasiswa terberat yaitu ya habis zuhur Bu. Bapak itu punya jadwal, ada yang mulai 7.30 sampai pukul 6 sore. Nah itu yang terberat yaitu. Sebab apa? Satu, mereka habis makan siang. Dua, panas. Ketiga, banyak urusan. Wah sudah. Jadi begitu datang itu pada duduk sih iya. Pada duduknya mah iya, duduk di bangkunya masing-masing sepertinya serius. Tapi itu setelah 5 menit itu mulai ketat. Gitu. Bintang cantik terlihat di malam hari. Bunga indah terlihat di tengah taman. Ayo yang pertama apa tadi? Ingat loh, tadi hadiahnya umroh loh, modal umroh. Bintang cantik terlihat di tengah. Itu pertanda kalau kuliah habis zuhur berat. Langsung ambiar di atas. Udah, sudah ulangi lagi. Ini sampean yang ketapet. Bintang cantik terlihat di tengah malam.
Bunga yang keduanya. Yang pertama apa? Bintang. Bintang cantik terlihat di tengah malam. Bunga indah terlihat di tengah taman. Taman. Ulangi. Bintang cantik terlihat di tengah malam. Bunga indah terlihat di tengah taman. Terlihat belum. Terlihat dari jawaban salam para jamaah nampaknya belum. Ini yang paling keras suaranya ini. Tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah. Modal haji. Modal umrah. Modal umrah atau modal haji? Ini tuh jadikan oleh sampean nanti sebagai modal, ya, modal umroh ataupun modal haji, gitu. Semuanya itu Bu, sampean punya uang berapapun, berapa miliar pun mesti dimulai dari nol, dimulai dari satu, ya toh? Kurang satu pun tidak bisa dikatakan 1 miliar. Laras apa badan? Maka jangan dianggap enteng, jangan disepelekan, walaupun mungkin jumlahnya saat ini masih kecil. Tapi ingat, ini adalah modal apa? Bukan modal dagang, modal umroh atau haji. Dagang. Haji dan atau umroh, ya, apa? Jangan nanti dijadikan dagang sorabi. Sampai dari mana? Oh, Indramayu. Iya, tahu sorabi berarti ya. Nah, tahu sorabi sampai? Enggak tahu serabi. Solo, di Solo itu serabinya enak ya. Nah, serabi. Ya, ini monggo diterima. Nah, ini mudah-mudahan menjadi wasilah, masih perantara, menjadi model untuk bisa umroh ditabungkan. Terutama mudah-mudahan sampeannya panjang usia. Sebab kalau sampean tidak panjang usia maka tidak bisa. Laras nampak bakat. Oke, matur suwun. Silakan duduk kembali. Bintang cantik terlihat di tengah. Bunga cantik terlihat di tengah. Kelihatannya mbak-mbak ini belum. Ya iya, memang siapa bilang yang tidak puasa? Ya kan kelihatan, Mbak, masih belum makan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung pipit. Satu pantunnya dari bintang kemudian ke burung pipit. burung. Tuh. Burung pipit Sampai punya burung apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Bapak yang punya burung. Ini burung maksudnya burung yang bisa terbang. Tidak punya. Sudah tenang, jangan protes kalau tidak. Burungnya burung yang bisa terbang. Ini puasa loh Bu Sabian ini. Puasa. Puasa itu artinya bukan hanya menahan makan dan minum saja. Saum. Kalau yang artinya hanya menahan makan, minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya saum. Lepas? Sedangkan di Quran itu surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah tadi? Kutiba alaikumus syiyam. Pirti ini. Nah, nemu satu ini. Nemu satu anggota baru. Belum kenal dengan Pirti ini. Coba tirukan Bu. Pirti ini. Alhamdulillah sah jadi anggota Halaqah Minggu. Pertanyaannya, apa beda saum dengan siam? Sampean itu saum atau siam? Nggih, Bu? Sudah ngertos napa boten? Sampun ngertos napa boten bedane saum dengan siam? Hah? Sampun? Dereng, ini dereng, sampuan? Dereng. Kalau yang enak dimakan namanya apa? Cireng katanya. Kalau saum artinya kata para ulama adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Sejak terbit sampean puasa mulai terbit matahari, terbit fajar, terbit matahari. Hati-hati lah Bu, sampean mulai imsaknya sejak terbit matahari. Ayo ngaku jujur. Sampean terbit matahari, bukan. Hati-hati ya Bu, mohon maaf. Barangkali yang keliru. Mulai puasa itu bukan mulai terbitnya matahari, tapi terbit fajar. Al-khaytul abyadu. Ada apa ya? Ya putih-putih, buka ya warnanya seperti putih gitu ya, seperti garis benang. Biasanya itu kalau mau sholat subuh ya tahu Bu, disampaikan itu susah juga sih mungkin di Hongkong ini ya, karena selalu berada di ya sampai Bapak juga selama di Hongkong itu kadang-kadang nggak melihat matahari gitu. Iya, tapi ya kadang enggak sih kalau Bapak nyari-nyari ini sudah terbit. Enggak, terbit matahari bukan ya Bu, terbit fajar. Sekarang ini kan sudah era digital ya Bu ya. Jadi sampean punya apa? Banyak kan mungkin ini ya, speakernya banyak. Jadi kalau Bapak ke sana itu feedback. Jadi rapatnya harus di sebelah sini saja. Ya, karena itu mohon maaf ya ibu-ibu yang di sana ya. Apalagi yang di belakang itu. Memang kalau mengajar itu harus berinteraksi. Iya betul. Harus berinteraksi itu harus ada komunikasi, harus two ways. Apa? Two ways, dua arah komunikasi ya. Makanya kalau Bapak kamu banyak nyautnya, banyak nanyanya kepada para jamaah itu, tidak ngomong aja sendiri. Ya Bu, mohon maaf ya, itu cara Bapak seperti itu. Ya, ya Bu, ngertos Bu. Sampai di mana tadi? Mulai terbit. Mulai terbit. Fajar ya, jangan keliru ya. Kalau terbit matahari susah. As-saumu al-imsaku. Nah ini bahasa Arabnya begitu ya, menahan diri dari makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu saum. Tidak makan gitu apapun jenis makanan, yang lunak maupun yang keras, kecuali bangku. Ya, ada makanan yang keras lah. Apa? Pepaya, masa pepaya keras?
Masa peyek keras? Sampai giginya masih berapa? Peyek katanya keras. Enggak lah peyeknya itu kan, apalagi peyeknya itu kalau diramu menjadi iwak peyek segor. Nah itu kalau peyek itu insya Allah lembut ya Bu ya. Pepaya lembut, yang keras itu seperti apa makanannya tergantung giginya masing-masing. Jadi sejalan segala jenis makanan dan minuman yang dihalalkan tentunya. Ya, tidak boleh mulai terbit fajar. Itu namanya shaum. Tapi kalau siang bukan hanya itu Bu, tidak hanya menahan makan dan minum, lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi termasuk juga menahan diri dari hubungan suami istri di siang hari. Leres? Sampean punya suami? Punya. Alhamdulillah di sini aman. Aman, tidak ada godaan setan. Godaan setan. Masa suaminya disebut setan? La ilaha illallah. Istighfar Bu. Istighfar. Eling. Tidak ada godaan suami tercinta. Maksudnya bilang dia ada godaan. Kalau suami sampean dengar bagaimana ya Allah Rabbi. Suaminya disebut godaan setan. Kenapa saya udah dimatiin Pak? Menahan lapar, haus, dahaga, makan, minum termasuk hubungan siang bersama suami istri. Dan bukan hanya itu Bu, kalau makna shaum, menghindari dari segala hal perbuatan dan perkataan yang bisa merusak nilai pahala ibadah shaum. Apa yang dimaksud dengan perbuatan, perkataan yang bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa? Bohong, bagus, nomor 1 katanya. Yang kedua, merasani katanya, gibah. Oh, 3, apalagi Bu? Mencuri. Mencuri tidak membatalkan puasa loh Bu. Gak apa-apa, gak batal puasa, tapi merusak nilai puasa. Sampean mau? Gak mau. Belum selesai. Nah, gue mau apa dulu itu? Mau mencuri. Bukan. Ini belum selesai. Memang wanita itu ciri-ciri utamanya adalah tergesa-gesa, pengen cepet aja. Sampean mau bagaikan orang yang tidak punya kepala? Gak mau. Yang ada hanya apa? Badannya saja. Apakah ia akan disebut manusia kalau tidak punya kepala? Tidak. Yang hanya ada tubuhnya saja, mulai dari leher ke bawah. Pernah ketemu yang seperti itu? Begitu pula dengan puasa siang kita Bu. Kalau ketika kita berpuasa, bersaum, tetapi masih tadi apa? Tiba, ngerasani, apalagi bohong, mencuri, walaupun yang dicurinya itu hanya sandal masjid. Hati-hati loh Bu, jangan main-main itu. Sandal masjid itu walaupun punya masjid tapi harus izin. Bismillah, mohon izin saya pakai sandal ini. Jangan asal pakai saja. Itu kalau di dalam bahasa fikih namanya gosok. Gosok apa? Gosok. Kalau sampean nyetrika kelamaan lupa namanya gosoknya. Masak goreng telur kelamaan ngantuk gosok. Ingat cerita dulu Bapak itu waktu kuliah bersama Pak Muhaimin, tinggal di kamar Pak Muhaimin. Karena Bapak masak air, ditinggal ke kamar mandi, pulang dari kamar mandi, kamarnya kosong terbakar.
Nggih, Bu. Apa tadi kalau dalam fikihnya, kalau memakai benda orang tanpa permisi, rosak, jadi jangan ya Bu ya. Nah, segala sesuatu yang bisa merusak nilai pahalanya itu bagaikan orang yang punya tubuh tetapi tidak punya kepala. Oleh karena itu berupayalah, marilah kita berupaya agar kita tidak hanya saum tetapi kita siam. Nggih? Siam. Di dalam Qur'annya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus saum. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersiam. Sudah hari keberapa, Bu? 20? Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Hari ke-20. Ada yang 22, ada yang 23. 22 Hongkong. Berarti kalau 22 Hongkong nanti malam ke-23. Wis tidak apa-apa, yang jelas sampean masih ingat tanggal, masih ingat bulan. Pertanda sampean masih sehat walafiat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Sebab kalau ada orang, ada jamaah ketika ditanya tidak merespon alias diam saja, mohon maaf, itu mohon segera dipanggilkan ambulan. Ya, setelah mendengar ambulan tuh baru ada respon semua ya. Hati-hati nih Bu ya. Kalau sampean sedang berada di majelis taklim, sedang ngobrol dengan temannya, kalau punya teman diajak ngobrol diam saja, maka itu harus segera dipanggilkan ambulan. Masalahnya, tahukah sampean ambulan Bu? Mobil mayat. Bu, tahu nggak sampean ambulan? Tahu apa itu ambulan? Apa ambulan itu? Mobil untuk mengangkut orang. Mobil yang membawa orang sakit ke rumah sakit. Emang ada orang sakit dibawa ke pasar? Ambulan, mobil yang suka membawa orang sakit ke rumah sakit. Ya emang ada orang sakit dibawa ke pasar, kan enggak? Jangan sedikit sampai kelihatannya intelektual ini. Coba. Aku mau jalan cepat. Ambulan adalah aku, A-nya aku, M-nya mau, jalan cepat. Oh ya, sakit hebat, bagus, nggak apa-apa. Ya. Ambulan, apa itu ambulan Bu? A, angkutan. M, angkutan. M-nya manusia. Nah, kalau sampean bilang hanya orang meninggal dunia, tapi kan tadi yang dibawanya juga ada yang sudah meninggal, ada juga yang sakit. Jadi kalau kata ibu ini hanya yang orang yang sakit, gitu. Dibawa ke rumah sakit. Sudah pernah naik ambulan Bu? Enggak apa-apa, tenang Bu. Sebelum sampai dibawa ambulan, angkutan manusia butuh jalan cepat. Nah, makanya kalau ada ambulan yang lain harus gitu kan? Nah, ya Bu, hati-hati ya Bu. Jadi kalau diajak ngobrol, diajak komunikasi itu perlu sampean menunjukkan bahwa sampean itu masih hidup, ya. Dengan cara apa? Merespon, gitu. Sehat walafiat Bu, sudah memasuki hari ke-22 dan mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan bagi jamaah yang berada di Hong Kong, karena nanti malam adalah tanggal 23, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan, taharrau lailatul qadri
fil witri minal ashril awakhir. Wahai umatku, taharrau, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir. Itu maksudnya ya. Gitu. Jadi mulai malam nanti yang mau puasanya mau masuki hari ke-23, tingkatkanlah amal ibadahnya, amal ibadah sunnahnya, baca Qur'annya yang tadinya mungkin hanya surat Al-Ikhlas, hanya An-Nas, Al-Falaq, mulai nanti malam bacalah surat Al-Mulk, bacalah surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Fath, bacalah surat Ar-Rahman, bacalah surat Al-Waqi'ah, bacalah surat Yasin dan lain sebagainya. Meningkatkan amalan sunnah. Begitu ya. Diibaratkan lagi, dijelaskan lagi di dalam hadis yang lain ketika Rasulullah memasuki hari 10 terakhir di bulan Ramadan, kata Rasulullah, istadda mikzarahu. Artinya Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya Bu? Karena ikat pinggang di sini, kata ikat pinggang itu bahasa kiasan, bukan ikat pinggang seperti gesper yang Bapak pakai ini. Nah. Ini tadi sebelum kesini pun dikencengkan itu. Sebabnya apa? Melorot. Belum diisi ya Pak? Melorot. Hati-hati sampai jangan sampai melorot, apalagi melorot imannya. Nggih Bu? Nggih. Mondor. Mengencangkan ikat pinggang, maksudnya tidak banyak menggauli istrinya. Nah, itu ya. Tapi sampai di sini kan sudah bebas dari pergaulan. Bukan pergaulan bebas, beda loh. Bebas dari pergaulan dengan pergaulan bebas. Sampai di sini bebas dari pergaulan suami. Jadi suaminya lah yang di Indonesia mudah-mudahan semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya banyak ibadah, gitu, mendoakan sampean supaya di sini memperoleh rezeki yang berkah, ya, sehat walafiat, hatinya tenang, bekerjanya bagus. Nah itu fungsi suami yang baik itu seperti itu Bu, selalu mendoakan. Bagaimana Ibu? Suami sampean mendoakan sampean apa boten? Mendoakan apa boten? Apa doa suami sampean? Cepat pulang apa biar lama-lama di sana saja? Cepat pulang. Allahumma amin. Terserah. Semoga selalu mendoakan sampean dengan yang baik. Begitulah Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir meningkatkan amalan sunnah. Bu, yang wajibnya tidak perlu ditambah-tambah. Mentang-mentang 10 hari terakhir sholat isyaknya jadi 8 rakaat, tidak perlu gitu. Yang belum apa yang perlu tingkatkan sholat sunnah, sunnah hajat, tahajud, kalau di pagi atau di siang hari sholat duha, ya Bu ya, sholat duha. Kata Rasulullah SAW, man lazima, barang siapa yang membiasakan ithnai asyara raka'atan, 12 rakaat duha, banallahu qasran fil jannati minadz zahab, akan Allah bangunkan di surga istana terbuat dari emas. Subhanallah. Pahalanya apa Bu? Duha 12 rakaat. Bisa napa boten Bu? Insyaallah. Dereng. 12 rakaat ya kalau bisa. Janji Allah tadi pahalanya apa Bu? Dibangunkan istana dari emas. Istana di surga dari emas. Wow,
Luar biasa ini manfaatnya ya. Kalau dialihkan dengan kaitan rezeki, orang yang gemar bersolat duha rezekinya insya Allah mudah. Amin. Itu di dunia. Iya, Karena nanti di akhiratnya nanti. Kalau di dunia mungkin naik gajinya sekarang umpamanya 5.000, naik jadi 6.000, 1.000 di dunia, tetapi imbalan di akhiratnya tadi istana di surga terbuat dari emas, kan sangat berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau belum bisa di sini 12, setidaknya 2. Ustaz, kalau bagaimana 24 rakaat? Aku ini tidak hanya ingin dibuatkan istana di surga terbuat dari emas, tapi karena ingin terbuatnya dari intan berlian. Jadi sholatnya 24 rakaat. Jangan menyalahi perintah aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya maksimal sholat duha 12 rakaat. Gitu, Bu. Wong 12 saja katanya belum, malah pengen 24. Mungkin 24 setahun sekali. Yang enggak apa-apa 2, tapi istiqomah. 2 sedikit lama-lama menjadi yang penting mudah-mudahan tidak pernah putus, tidak pernah lupa, walaupun hanya rakaat 2 rakaat ke masjid sambil belajar mampir 2 rakaat saja ya Bu, dawamkan, teruskan. Mudah-mudahan semuanya ini sehat walafiat dan bisa meningkatkan amalan sunnah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala ashrul awakhir i'takafa." Beriktikaf. Bu, beriktikaf itu apa artinya, Bu? Berdiam di masjid dengan niat. Diam di masjid, niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, walau lahlatan, walaupun sebentar, sekejap, tapi kalau diniati diam di masjid i'tikaf maka memperoleh pahala sunnah i'tikaf. Nggih, Bu. Sampean sudah berapa lama ini di masjid? Dari pagi ya, berapa lama? Berapa lama dari pagi itu? Berapa lama? Jam berapa sampean ingat enggak, Bu? Ibu sampean ke sini ke masjid jam berapa? Jam 1. Duduk ya. Duduk terus dari tadi. Iya, enggak apa-apa. Tapi niat i'tikaf enggak? Niat i'tikaf. Alhamdulillah sudah niat i'tikaf. Bagus berarti. Sebelum dikasih tausiah sudah tahu semua ya. I'tikaf. Sampean betul i'tikaf? Pokoknya duduk, yang penting duduk, nggak niat i'tikaf. Nah, nanti Bu ya, bagi yang duduk di masjid sekarang ini belum diniati i'tikaf, supaya dapat pahala 2, 1 mendengarkan tausiah, yang kedua pahala i'tikaf yang hukumnya sunnah sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf, dan kemudian kami sebagai para istri Rasulullah melanjutkan sunnah itu. Gitu. Jadi salah satu amalan sunnah yang baik adalah apa, Bu? I'tikaf. Mari kita berniat i'tikaf di masjid. Sudah, tidak usah disebut masjid.